Mas, ini kita masuk ke luar PAN nih Mas. Jadi ini gimana Mas? Posisinya PAN nih mau bergabung sama pemerintah apa enggak sih sebenarnya? Ini kan pertanyaan klasik di media-media nih. Ya. Tapi kalau menurut saya berkaitan dengan yang tadi ya. Ya PAN sebagai partai luar Jawa ini sangat menjual gitu untuk mensupport koalisinya Pak Jokowi hari ini menurut saya gitu. Ya, kita dari awal sudah menyampaikan ya bahwa PAN itu mendukung pemerintah ya, karena bagaimanapun juga pekerjaannya berat, apalagi sekarang ya dengan kondisi pandemi yang begitu berat, kondisi ekonominya juga sangat berat ya, sehingga kita sebagai kekuatan politik yang ada ya kita harus menjadi salah satu pilar yang ikut menopang agar pemerintah ini bisa berhasil melewati berbagai tantangan yang ada sekarang, tantangan kesehatan, tantangan tenaga kerja, ya tantangan lingkungan hidup dan lain-lain itu. Ya, jadi kita dari awal sudah mengatakan demikian. Meskipun tetapi kita ada catatan ya. Kita tetap ya sebagai partai intelektual, sebagai partai yang berpikir dan menyampaikan pandangan secara objektif, ya kita tetap harus kritis, korektif, konstruktif gitu. Itu kita penting. Ini makin dekat berarti, Mas. Kenapa itu? Makin dekat sama pemerintah nih, apalagi nggak ada Pak Amin kan. Saya kira pandangan PAN itu adalah pandangan yang kita juga anut ya di tahun-tahun kemarin ya. Tapi sekarang akan lebih penting lagi karena pandemi. Mau tidak mau ya. Sekarang PR-nya jauh lebih besar. Berarti Mas Edi setuju dalam keadaan darurat itu ya mau nggak mau ya negara harus didukung mau apapun situasinya gitu. Negara itu memang dari awalnya harus didukung, kecuali kalau negara itu ingkar gitu ya, baru kita ini. Tetapi pemerintah maksud saya. Iya, pemerintah harus didukung ya, karena bagaimanapun juga itu adalah kedaulatan yang sudah diperoleh dari hasil pemilihan langsung rakyat. Jadi kita harus hormati pemilihan langsung rakyat itu. Ya, jadi oleh karena itu ya kita punya kewajiban untuk mendukung. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk mengingatkan salah beloknya gitu loh. Ya terlalu cepat, terlalu kencang, ayo dikurangi kecepatannya. Kita punya kewajiban untuk hal itu juga. Nah, apalagi sekarang dalam kondisi ini, ya saya kira dukungan semua elemen masyarakat, parpol, ormas dan lain-lain itu ya dibutuhkan untuk ini, untuk kita keluar dari krisis secara bersama-sama. Ya, Mas Edi Komisi 7 kan ya Mas ya? Betul. 7 kan, energi ya berarti ya? Betul. Ini gimana Undang-Undang Minerba kemarin Mas? Bisa bocorannya sedikit, prosesnya gimana sih kemarin? Kan menurut beberapa NGO gitu ya, dan think tank menganggap undang-undang ini mencederai otonomi daerah, mencederai environment ethics gitu. Saya melihat pertama proses itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman Komisi 7 di periode sebelumnya yang berakhir tahun 2019 kemarin, 2014-2019 gitu kan kita meneruskan ya. Tetapi memang dalam prosesnya itu kita masih membahas DIM yang jumlahnya masih 900-an gitu ya. Jadi daftar isi masalahnya masih banyak sekali pada saat itu dan kita bahas satu persatu secara sangat komprehensif. Pertama terkait masalah tadi dibilang bahwa itu melanggar spirit desentralisasi misalnya gitu ya. Tetapi proses yang sekarang kita inginkan adalah proses percepatan, proses percepatan untuk mendapatkan persetujuan ya. Dan itu akan lebih baik jika disentralisasi melalui satu pihak, yaitu Kementerian SDM. Ya, perizinannya dipercepat ya, kemudian juga pelaksanaan peraturan-peraturannya itu bisa dilaksanakan semuanya di Kementerian SDM. Dan itu terbukti ya bisa mempercepat proses. Tetapi di situ juga di dalam proses itu, di dalam undang-undang itu juga sudah kita sampaikan ada pasal yang mengatakan bahwa meskipun itu sudah dipusatkan perizinan itu di kementerian, di pemerintah pusat, tetapi pemerintah pusat dapat mendelegasikan ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota dapat mendelegasikan itu. Itu pertama. Kedua, mengenai environment. Menurut saya justru sekarang ini kita undang-undang baru ini justru menguatkan komitmen kita terhadap environment. Karena saat ini ya misalkan saja untuk tambang-tambang ini kita minta ada jaminan reklamasi dibayar di depan itu. Ya sebagai deposit itu harus dilaksanakan. Ya, dan itu menurut saya untuk perpanjangan itu ya itu harus ada jaminan reklamasi itu harus direalisasikan sebelum diperpanjang perpanjangan izin kemarin ya.
Dan itu katanya royalti juga nggak bayar lagi katanya. Gimana? Oh, justru bayarnya lebih tinggi karena salah satu spirit daripada Undang-Undang Minerba itu adalah optimalisasi penerimaan negara. Oke. Nah, jadi artinya royalti yang tadinya sudah tinggi ya 13% sekarang menjadi 15% itu ya. Jadi maksud saya sudah ada peningkatan yang sangat signifikan dalam hal ini. Nah, untuk ini juga untuk penambang-penambang yang ingin memperpanjang izin usahanya, ya itu mereka harus komit dulu. Kalau memang tidak mampu untuk komit membayar royalti sebagaimana dikehendaki, ya mau tidak tidak. Tapi ternyata mereka komit karena bagaimanapun juga sekarang ini yang dikehendaki adalah keberlangsungan daripada usaha, ya. Dan saat ini juga dengan keberlangsungan usaha itu, ya royalti tetap dibayarkan, bahkan meningkat kalau memang usaha mereka juga bisa meningkat produktivitasnya. Oh gitu, memang masih ada ya berarti Mas Edi ya? Oh iya ada. Yang tidak ada royalti itu misalnya dalam hal terjadi hilirisasi, ya hilirisasi. Jadi batu baranya itu kemudian diproses, ya, terus diproses melalui mekanisme misalnya untuk menjadi gas, menjadi metanol atau menjadi DME di methyl ether gitu ya. Nah itu ada insentif fiskal yang diberikan. Oh gitu. Karena adanya penambahan nilai gitu. Ya betul. Tapi kalau sekedar penambang saja, ya dia tetap membayar dan katanya besar. Smelter juga nggak wajib sekarang di Minerba ini. Kenapa itu? Yang smelter gitu. Untuk membayar atau untuk membangun smelter? Bangun. Oh wajib. Wajib. Ya? Wajib. Masih ya berarti. Masih wajib membangun smelter karena itu ya proses kita tetapkan di dalam undang-undang, proses pemurnian itu harus dilakukan dalam negeri. Nah sehingga otomatis harus ada smelter yang dibangun. Oke. Nah ini juga nih terkait dengan beberapa poin belakangan Mas Edi bicara di media. Mas Edi Komisi 7 tapi ini merambat ke Komisi 6 nih kayaknya. Oke. Soal BUMN Mas. Iya. Kan saya tahu Mas Edi juga salah satu putra dari petinggi BUMN kita dari zaman dulu nih. Iya. Itu jadi tahulah paling enggak dari kecil udah sangat akrab gitu. Iya. Kenapa BUMN ini jadi dianggap sebagai sapi perahnya pemain politik Mas dari dulu? Saya nggak tahu apakah itu sekarang demikian menjadi sapi perah ya. Ya dari dulu maksudnya. Maka saya bilang dari dulu. Nggak tahu. Begini, mungkin oknum iya, tetapi bukan bahwa itu sudah menjadi lahan sapi perahannya para aktor-aktor politik, tidak. Mungkin ada 1-2 oknum iya. Tetapi 1-2 kalau kita bicara oknum tidak hanya BUMN ya, mungkin instansi-instansi lain juga ya, mungkin oknum itu juga bermain dalam kebijakan impor atau kebijakan yang lainnya gitu ya. Jadi saya pikir tidak mutlak itu, tetapi memang saya harus sampaikan bahwa BUMN ini sekarang ini sudah bertransformasi sedemikiannya sehingga BUMN itu tidak bisa dianggap sebelah mata dibandingkan dengan korporasi swasta. Mereka setingkat setara. Ya bahkan gajinya pun setingkat dan setara dengan korporasi swasta gitu ya. Jadi kalau ada dalam kondisi seperti itu masih ada direksi BUMN yang korupsi, menurut saya kebangetan gitu. Kedua yang menjadi masalah juga ya mau tidak mau namanya juga BUMN, badan usaha milik negara. Jadi artinya harus menjalankan tugas negara ya. Jadi ada proyek, ada pekerjaan-pekerjaan yang memang secara keekonomian itu nggak masuk hitungan komersial gitu ya. Tetapi karena memang merupakan tugas negara harus dijalankan. Misalnya yang dilaksanakan oleh PLN ya, menjual listrik ya di bawah harga pokok produksi ya, tetapi kan dapat kompensasi dari pemerintah. Begitu juga Pertamina gitu ya. Nah, tetapi ya itulah kewajiban yang diemban oleh BUMN. Tetapi kembali lagi menjawab pertanyaan tadi, saya kira itu lebih kepada oknum ya. Dan oknum itu bisa oknum luar, bisa juga oknum dari dalam BUMN. Karena oknum BUMN beberapa kali ini kan ada juga yang tersangkut kasus korupsi. Ya, kemarin yang soal sepeda Brompton itu juga rame kan. Misalnya itu kecil lah gitu. Saya tahu, walaupun saya tahu Brompton itu dari situ Mas. Oh. Sebelumnya saya nggak tahu Brompton itu sepeda. Tapi itu sepedanya di mana tuh? Dilelang nggak? Kalau dilelang kita mau ikut ngebit ini. Nah, Mas, ini juga nih. Misalnya publik kan yang tahu apa yang mereka lihat gitu. Misalnya kok komisaris itu orang politik semua gitu misalnya. Ya kan? Kita misalnya
PT Timah, apakah komisarisnya ngerti soal timah, apalagi bisnis timah, kita juga nggak tahu gitu misalnya. Ya. Misalnya ini nggak harus PT Timah, yang lain-lain juga gitu misalnya. Nah Mas Edi ngelihatnya gimana Mas? Memang oke aja kayak begitu atau memang pembagian jatah ini dia dalam tanda kutip menjadi sebuah persoalan yang harus direform gitu? Saya kira semuanya itu, apalagi kalau kita bicara BUMN ya, badan-badan yang usaha BUMN yang strategis ya, yang punya fungsi strategis, yang mengangkut hajat hidup orang banyak terutama ya, sedianya itu ya prinsip dasarnya semuanya berbasis kompetensi gitu ya. Nah apalagi mereka-mereka yang memiliki kepentingan atau hajat hidup orang banyak ya, menurut saya komisaris itu fungsinya kan pengawasan gitu ya. Oke, mungkin dia tidak memahami teknis dari industri sektor itu ya, dan itu bisa dipelajari. Tetapi paling tidak harus memiliki latar belakang dari aspek pengawasan. Ya, punya memahami aspek prosedur perusahaan seperti apa ya, bagaimana level of authority di perusahaan, bagaimana proses untuk memberikan persetujuan terhadap investasi ya, apalagi investasi yang strategis, itu harus paham ya. Pinjaman perusahaan misalnya, karena tanda tangan komisaris dibutuhkan kalau perusahaan mau minjem duit gitu ya kalau nggak paham seperti itu ya disayangkan juga gitu. Artinya kan ada persepsi yang mengatakan bahwa ya ini bagi-bagi jatah ya, atau sebagai hadiah atas jerih payah kerja keras kerja keras politik di masa lalu, ya bisa saja itu terjadi, dan saya kira itu sah-sah saja kalau ada pandangan seperti itu. Tetapi idealnya kembali lagi penempatan komisaris pun harus berbasis kompetensi. Waktu Mas Edi di korporasi, kira-kira ya di korporasi juga ada orang politik yang diminta jadi komisaris juga banyak sih saya lihat. Perbedaannya apa Mas kira-kira orang politik yang jadi komisaris di BUMN dengan di korporasi swasta? Misalnya bahkan kayak Gojek aja dulu pernah mantan Wakapolri jadi komisaris gitu misalnya. Ya saya juga nggak tahu fungsi strategisnya apa. Ya kalau akal sehat saya ya, ini karena Gojek di jalan raya, jadi butuh orang yang punya jaringan sama polisi. Kalau di kepala saya sih kayak gitu aja gitu. Ya bisa jadi begitu. Nah bedanya mungkin kalau di swasta itu ya seperti mungkin salah satunya adalah mengenai Gojek itu ya, atau mungkin ya swasta yang memiliki armada kapal bergerak di bidang pelayaran, tiba-tiba mantan panglima panglima angkatan laut menjadi komisaris di sana, itu bisa saja ya, karena memang ya dibutuhkan mungkin pemahaman dan jaringan yang dimiliki oleh yang bersangkutan ya. Tetapi kalau di korporasi, terutama di korporasi yang saya sempat berasal ya, dan banyak juga korporasi di Indonesia seperti ini ya, yang turun-menurun dimiliki oleh keluarga. Ya, yang jadi komisaris itu bukan orang politisnya, tapi keluarganya, keluarganya. Walaupun masuk partai politik misalnya. Ya, sebenarnya, tapi ya lebih sifatnya keluarga daripada jaringan politik gitu. Tetapi banyak kok. Ketika saya masih berkiprah di Bakri, banyak orang-orang ex BUMN ada di situ karena kita membutuhkan ekspertis mereka. Ada juga memang petinggi-petinggi yang lain yang memang memiliki jaringan yang luas. Tetapi intinya itu jaringannya yang kita manfaatkan di swasta. Di BUMN berbeda kasus dong berarti ya. Iya, karena BUMN kan milik negara, jadi jaringannya sesungguhnya sudah luas BUMN itu. Iya, betul. Jadi kira-kira kompetensi apa gitu yang bisa masuk kalau orang politik yang jadi komisaris di BUMN gitu? Ya, mungkin kalau orang politik punya jaringan dan jalur ke partai politik ya. Ketika nanti ada rapat dengar pendapat di DPR ya, paling nggak bisa punya komunikasi yang baik dengan teman-teman di partai politik, bisa saja itu asumsi saya gitu. Bisa jadi terjadi. Berhusnuzon sekali Mas Edi ini. Ya, itulah. Nah, ini Mas. Ini juga pertanyaan saya nih. Kenapa BUMN tuh rugi terus, Mas? Most of them lah. Ya Pertamina karena harga minyak dunia turun aja jadi untung nih sekarang gitu misalnya. Ya banyak yang berspekulasi nih kayak karena Pak Ahok juga katanya kan. Tapi berarti nggak lihat data aja sih menurut saya. Kalau kita lihat sekarang ya 10 BUMN terbesar yang menyumbang sekitar 80%
total pendapatan BUMN yang sekarang ada itu untung semua. Untuk semua. Ya mulai dari bank-bank yang ada, bank-bank BRI, Bank Ya Mandiri. kalau bank oke ya, bank oke. Tetapi kalau mereka yang memiliki PSO, Public Service Obligation, ya itu biasanya rugi. Ya karena memang ya menjual produk itu di bawah harga produksi gitu ya. Tetapi dapat kompensasi gitu dari pemerintah. Tapi memang rugi. Tetapi ada juga yang rugi karena mismanagement ya. Yang menurut saya ya itu perlu ditelisik kenapa permasalahannya. Misalkan saja Garuda Indonesia kok rugi terus. Saya mau gitu, ngomong itu sebenarnya tapi nggak enak masih di aja. Ya, Garuda Indonesia kok rugi terus ya, dan ruginya ya harus dilihat kenapa, karena mungkin keberatan bayar biaya untuk sewa armadanya ya. Nah setelah itu harus dilihat juga ini armadanya ini yang disewa ya kira-kira sama nggak dengan penyewaan armada misalnya dari maskapai penerbangan yang lain. Kalau ini lebih mahal dibandingkan maskapai penerbangan lain, kenapa bisa lebih mahal? Itu harus ditelusuri. Dan mungkin juga harus dilihat apakah beban operasional terbesar ya, apakah sumber daya manusia terbesar sehingga memang beban operasional tinggi ya, atau rute-rute yang diterbangi oleh Garuda itu ada yang tidak menguntungkan harus di-cut langsung gitu. Kayaknya hampir semuanya tidak menguntungkan rutenya Garuda. Apalagi sekarang ya, tetapi saya kira Garuda kan pernah terbang ke Inggris, terbang ke Amsterdam, dan itu berat sekali. Rute luar negerinya yang untung kan cuma Saudi Arabia kalau saya nggak salah. Saudi Arabia, Jepang, terus sebagian Australia ya, tetapi lain daripada itu berat karena kita bertarung dengan penerbangan Timur Tengah yang jauh lebih murah. Menawarkan transit di Timur Tengah, Dubai, Abu Dhabi, ya di Qatar, ya, menarik gitu loh. Ya, tapi apa pentingnya nih, misalnya Garuda, let's say Garuda dipertahankan ketika swasta bisa kerjain itu gitu mas. Ya bahkan sorry to say, Lion itu bisa sampai ke pelosok-pelosok yang lebih jauh gitu. Betul. Di satu pihak memang national air carrier itu penting menurut saya, dan itu bagian daripada identitas bangsa ya. Jadi sampai saat ini saya masih merasa bahwa kehadiran Garuda itu penting dan perlu ya, karena merupakan representasi dari kita di luar negeri, representasi dari kita di pergaulan internasional. Menurut saya itu penting. Ini bisnis pride aja nih berarti nih. Tidak. Di satu pihak pride itu adalah salah satu elemen yang sangat instrumental, tetapi bagaimanapun juga ini harus kemudian digelontorkan dalam bentuk gagasan dan program komersial gitu ya, sehingga akhirnya menghasilkan keuntungan ya. Tetapi bagaimana menghasilkan keuntungan? Kok sebelum-sebelumnya bisa gitu loh, ada keuntungan berikut kemudian kok bisa rugi besar gitu ya. Nah ini harus dilihat ya, kita sudah mengalami misalnya kita bicara spesifik Garuda udah mengalami rugi, kita udah tahu kenapa ruginya ya, tinggal dilihat aja dulu rugi kenapa, hari ini rugi kenapa. Oh kalau memang problemnya sama dengan yang dulu ya kan tinggal tinggal dibandingkan. Misalnya yang saya pelajari ya mas, saya gara-gara mau ketemu Mas Edi saya agak khusus pelajarin Garuda sebenarnya. Ada mispurchasing gitu misalnya, pembelian barang yang tidak digunakan misalnya. Ada itu salah satunya yang juga menjadi pembicaraan. Terus kenapa gitu ada barang-barang kayak begini nih bisa dibeli, padahal harusnya kan maskapai sebesar Garuda udah bisa punya planning yang baik gitu. Ya kalau industri penerbangan ya sebagai dasarnya itu industri yang mohon maaf, untung itu susah banget. Karena capital intensive, investasi yang dimasukkan itu tinggi sekali ya, yang harus selalu diinjek kepada perusahaannya tinggi sekali. Teknologinya juga tinggi ya. Sumber daya manusia yang dipergunakan juga besar untuk ground handling dan lain-lain ya. Tetapi marginnya tipis. Karena kompetisinya tuh ketat sekali di luar negeri gitu. Kursi 02 sama kursi 03 ngitung COGS-nya udah beda gitu. Berbeda, sangat berbeda gitu ya. Dan kalau kita bicara kita jualan kursi ekonomi, marginnya sangat tipis ya. Harus memang masuk ke kelas sektor premium gitu loh. Tapi untuk masuk ke sektor premium, jadi kan harus dibentuk dulu, brand image-nya harus dibentuk dulu gitu ya. Produknya itu harus ada sesuai. Sempat tercipta hal itu. Sempat tercipta untuk brand premium itu. Tapi ya dengan berjalannya waktu, karena adanya pengurangan frekuensi penerbangan ya,
terus kemudian juga sekarang dihantam dengan COVID, ya banyak hal-hal yang produk-produk yang memang dipersepsikan produk premium Garuda, ya itu sekarang harus dibuang atau direduksi ya sebagai bagian dari upaya untuk memangkas cost biaya. Itu oknum-oknum yang main sehingga planningnya itu dibuat seperti itu, gimana menurut Mas? Manajemen rute juga mempengaruhi Garuda gitu ya. Bagaimana Garuda untuk bisa melihat mana rute-rute yang layak diterbangi, ya berapa frekuensi penerbangannya, jenis pesawatnya apa gitu. Itu menentukan semua. Dan tidak hanya itu aja, jenis pesawat ya misalnya, karena jenis pesawat itu semakin beragam, ya semakin sulit karena semakin kompleks karena ya semakin banyak maintenance yang harus disiapkan, semakin banyak pilot yang harus disiapkan untuk itu karena masing-masing pilot itu punya sertifikasi yang berbeda-beda gitu ya. Nah jadi itu trainingnya juga jadi biayanya juga. Berarti sebenarnya Garuda ini bisa aja nggak babak-babak belur amat berarti Mas? Oh iya bisa. Jadi menurut saya kalau dilakukan restrukturisasi ya, dan efisiensi daripada Garuda, saya kira banyak yang bisa dicapai. Meskipun belum tentu langsung untung ya, tetapi paling nggak membaik lah. Paling nggak tidak membebani pemerintah gitu. Sekarang kan membebani. Sekarang harus disuntik. Kemarin kan dapat injeksi. Ada penanaman modal negara 8 triliun gitu ya. Nah itu enak banget. Gitu. Nah itu dia makanya itu nggak boleh terjadi lagi. Jangan sekarang disuntik. Nanti 5 tahun kemudian minta disuntik lagi gitu. Kira-kira kalau BUMN sekelas Garuda ini rugi, yang diuntungkan siapa Mas? Menurut Mas Edi nih, gitu. Nggak ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan itu dalam hal ini yang diuntungkan itu praktis nggak ada karena penerima negara nggak ada, malah harus menyuntikkan ya. Terus kemudian ya sekarang ini pegawai-pegawai Garuda yang begitu besar jumlahnya ya tentu terancam untuk di PHK atau dirumahkan ya. Terus kemudian Garuda punya kewajiban kepada bank, bisa dibayar nggak? Belum tentu bisa dibayar. Kewajiban kepada pihak yang menyewakan pesawat, bisa dibayar nggak? Belum tentu. Bayar gaji bisa nggak? Nah itu jadi dalam kondisi seperti ini tidak ada yang diuntungkan menurut saya. Tapi situasi itu dipertahankan terus, itu yang menjadi masalah gitu. Saya kira harus ada ini ya. Saya sempat mempelajari bagaimana almarhum Roby Johan melakukan restrukturisasi dan revitalisasi. Jadi turnaround-nya Roby Johan itu patut saya apresiasi karena beliau melakukan sebuah perubahan yang sangat radikal di Garuda ya. Memang ya bebannya besar karena harus memangkas banyak pihak ya. Termasuk memangkas juga mereka-mereka yang selama ini selalu nyaman untuk menyewakan pesawat Garuda tapi harganya mahal gitu ya. Nah, jadi saya kira perlu ada sebuah corporate action yang sangat signifikan agar Garuda ini bisa berputar balik ya. Saat ini yang kita lihat misalkan saja sekarang yang saya dapat informasinya direksi sudah tidak akan meneruskan sewa dari pesawat-pesawat Bombardier yang sekarang ini ya, yang boleh dibilang tidak terbang, ada 9 pesawat tapi kerjanya rusak terus ya, biaya maintenance-nya mahal sekali gitu ya, dan tidak cocok untuk geografi seperti Indonesia. Nah, saya pikir itu salah satu upaya yang saya pikir sangat cocok untuk dilaksanakan. Momentumnya apa kira-kira Mas, ketika setelah COVID nanti akan tinggi naik, kunjungan akan datang kemana-mana gitu? Begini, membenahi ini. Di tengah-tengah COVID ini aja, karena masyarakat sudah begitu tertahan di rumah, di kotanya, tidak bergerak kemana-mana. Sekarang COVID-nya masih marak, masyarakat berpergian kok. Iya. Ya, apalagi nih sekarang menjelang akhir tahun, saya yakin daerah-daerah destinasi-destinasi di Indonesia yang bisa didatangi baik itu darat maupun udara itu akan ramai. Gitu ya. Nah, di sini saja sudah terlihat bahwa masyarakat itu sudah menggunakan jasa Garuda, dan saya beberapa waktu ini saya terbang bolak-balik ke beberapa kota, bandara itu penuh pagi-pagi, ramai pagi-pagi gitu ya. Kayak biasa gitu. Belum seperti biasa, tapi relatif penuh ya. Nah, oleh karena itu ya saya melihat bahwa kedepannya itu secara natural akan kembali terasa ada peningkatan signifikan. Bagaimana pemanfaatan itu bisa dikapitalisasi oleh Garuda dengan basis biaya yang efisien gitu loh. Ya, nggak boleh. Berarti memang reformnya adalah menghantam orang-orang yang bikin itu nggak efisien gitu kan?
bukan kita nggak usah sebut nama, bukan menghantam orangnya, tetapi oknum. inefisiensi itu sendiri gitu. Misalnya pesawatnya tersewa terlalu tinggi ya dibandingkan dengan maskapai lain, ya dinegosiasi ulang dong. Ini kan yang bikin itu mahal kan calo-calo juga, Mas. Ya, saya tidak mau menyentuh itu masalah itu. Saya menyentuh ya sekarang harus ditangani apa gitu ya. Itu is another matter. Gitu. Tapi yang harus ditangani sekarang adalah inefisiensi itu harus ditekan. Gitu, Oke, Mas. Mungkin. Ini terakhir, Mas. Kira-kira ini menjelang balik ke PAN lagi 2024. Ya. Apa nih langkah menciptakan tokoh-tokoh baru di PAN gitu, Mas? Apa kira-kira Mas Edi yang menjadi katakanlah golden ways gitu kalau mengutip Mario Teguh gitu yang masih dipersiapkan gitu. PAN itu tadi saya kan sampaikan identik dengan partai kaum intelektual gitu ya. Jadi intelektualitas PAN itu harus keluar ya, dan itu harus disuarakan ya. Tidak bisa kita pinter dan kita tahu kita pinter, ide kita baik, tetapi ya hanya untuk kita saja. Itu harus dikeluarkan, harus didengungkan ya kepada masyarakat. Oleh karena itu kami minta ya misalnya fraksi PAN itu adalah corongnya partai yang ada ya. Nah itu harus vokal dalam menyuarakan ya gagasan-gagasan yang terbaik. Misalnya saya di Komisi 7 saya menyampaikan gagasan mengenai energi baru dan terbarukan, atau mengenai bagaimana kita bisa mengefisiensikan PLN atau apapun yang terkait masalah kebijakan-kebijakan di sektor energi ya. Nah, teman-teman misalnya di Komisi 9 mengenai kesehatan, apalagi sekarang di topiknya kesehatan kan sangat aktual gitu ya. Ya, kita dorong ya agar apa? Kita menciptakan tokoh-tokoh yang memang dikenal oleh masyarakat bahwa ini adalah tokoh-tokoh yang layak saya percaya omongannya dan saya jadikan rujukan. Dan itu dari mana? Oh, dari PAN gitu loh. Nah, sehingga memang PAN itu kemudian ya bisa menjadi partai yang identik dengan intelektualitasnya, dan ya tokoh-tokohnya itu otomatis akan lahir dan timbul dengan isu-isu yang ada. Ya, kalau Mas Edi tidak diragukan lagi lah intelektualitas. Ya kan? Amin. Kalau yang lain-lain ini nih apa? Oh enggak. Terutama gini loh, kita di PAN ini kita ada 6 anggota DPR RI ya, masih muda-muda di bawah 30 tahun ya. Dan saya kira mereka itu adalah cikal bakal tokoh dan calon pemimpin PAN ke depannya, karena saya sudah identifikasi di antara mereka itu semuanya punya bakat. Tinggal bagaimana kita membentuk mereka untuk bisa menjadi bakat yang betul-betul bisa kita lahirkan dan bisa betul-betul menjadi tokoh politik yang tidak hanya sekedar menonjol, tetapi yang bisa membuat making a difference gitu loh. Oke. Ruang itu ada di PAN berarti ya, Mas? Oh, sangat terbuka di PAN. Oke, kalau ada yang mau nyalek di PAN bisa. Mau nyalek, masih muda, datang ketemu saya. Kalau masih muda, punya kompetensi, punya kapasitas, ya silahkan untuk maju sebagai calon legislatif atau calon eksekutif. Nanti kita dorong sepenuhnya, tidak ada mahar. Justru kita akan dukung untuk pemenangannya. Oke, terima kasih banyak Mas Edi udah bergabung di Total Politik. Tadi kita kasih placement lah untuk iklan PAN. Iya dong. Sampai jumpa lagi di podcast politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.